Ada pertanyaan? Ya, Prof. Untuk yang kematian pengarang nanti kita akan bicarakan. Ya, Prof. Yo. Pendekatan hermeneutika sebuah teks dari melihat dari pendekatan kontekstual itu, Prof, ya. Pendekatan di mana seorang berusaha menangkap makna kontekstual dari sebuah teks itu. Nah, ketika di sisi lain kita juga harus berusaha menangkap makna historis atau asal sebuah teks. Posisi makna yang dipahami oleh pengarang atau audiens pertama itu nanti bagaimana itu, Prof? Oke. Nah, betul bahwa makna historis dipahami. Nah, ketika ngomongin makna historis itu berarti ngomongin siapa? Teorinya siapa? Willem Dilthey. Ketika ngomongin apa kira-kira yang dipikirkan oleh si pengarangnya ketika nulis ini dengan melibatkan konteks kehidupannya, itu berarti pakai Schleiermacher. Gitu. Jadi betul kayak gitu. Bagaimana pendengar pertama dilibatkan atau tidak dilibatkan? Kalau Dilthey ya ngelibatin. Kalau Schleiermacher ya bisa jadi melibatkan. Karena prinsip dari Schleiermacher dan Dilthey adalah reproduktif. Menafsirkan adalah mengulangi maksud si pengarangnya. Atau kalau Schleiermacher agak jumawa, dia bilang lebih tahu daripada yang dimaksud, daripada pengarangnya. Lebih tahu tuh gimana? Karena kita bisa melihat kaitan antara karya dia dengan karya yang lain. Sementara si pengarangnya ketika menulis kan satu-satu. Umur 30 dia nulis itu, umur 40 dia nulis yang lain, umur 60 dia nulis dan lain sebagainya. Lalu kita di sini itu bisa melihat kaitan antara seluruh karya itu. Sehingga kita bisa menemukan apa sebenarnya yang diinginkannya. Yang kedua, secara psikoanalisis, orang itu punya wilayah bawah sadar. Wilayah bawah sadar itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Wilayah bawah sadar itu bisa dilihat oleh orang di luar dirinya. Nah, pada karya itu ada wilayah bawah sadar yang banyak pada teks itu yang tidak disadari oleh penulisnya. Oleh pembacanya, oleh pembaca kita yang saat ini itu bisa ditemukan apa sih wilayah bawah sadar. Misalnya yang tadi saya sebutin, Syed Ahmad Khan tidak mengaitkan antara pernyataan ini dengan Syajaratul Kaunnya Ibn Arabi. Tapi saya melihat kaitan itu karena dia muridnya Syekh Hindi, pemuja Syekh Wali Al-Dahlawi, dan dua-duanya itu memperdebatkan bidatul wujudnya Ibn Arabi. Karena misalnya kayak gitu. Nah, dari itu maka saya jadi bisa lebih paham dari Syekh Ahmad Khan sendiri ketika ngomongin ini. Jadi tergantung. Nah, kalau reproduktif itu dilibatkan. Karena ngomongin konteks historis, ngomongin segala macam. Tetapi kalau hermeneutika produktif, itu reproduksi itu ada yang tidak melibatkan. Kok muter-muter saya ngomong? Nggak muter-muter, saya ngomongin berdasarkan kita mau pakai teori apa. Karena masing-masing teori memiliki perlakuan yang berbeda terhadap teks, terhadap pengarang, dan terhadap pembaca. Misalnya, pada hermeneutika Ricoeur, teks itu memiliki ciri temporal. Ciri temporal itu kemewaktuan. Gimana cara neranginnya? Oke. Mengangkat tangan di pinggir jalan, melambaikan tangan di pinggir jalan, pada suatu waktu dengan waktu yang lain itu memiliki makna yang berbeda.
menganggukkan kepala kita itu dari waktu pada waktu pada waktu yang berbeda memiliki arti yang berbeda. Itu ciri temporal. Sekarang Bapak Ibu mungkin angguk kayak gini berbeda ketika dulu ditanya misalnya, mau kawin sama saya enggak? Ngangguk juga. Itu kan berbeda. Karena tindakan kita itu punya ciri temporal. Nah, teks itu memiliki ciri temporal itu. Nah, karena teks memiliki ciri temporal, maka apa yang terkait dengan teks itu dibicarakan dalam recall. Oke. Siapa lagi yang mau ngomong? Saya pengen dengar suara yang lain. Jadi hermeneutika itu apa sih? Apa sih yang Anda dapatkan? Tadi itu cuma pamer dikit aja untuk agar setelah ini, setelah ngerti prinsipnya, kalian mencoba untuk mengaitkannya dengan penafsiran. Penafsirannya bisa apa-apa, bisa penafsiran Al-Quran, bisa penafsiran puisi, bisa penafsiran pemikiran orang lain. Nanti di bagian dalam saya akan bicarakan satu buku yang keren, Enemy in the Mirror, yang menggunakan hermeneutika Gadamer. Artinya Anda akan buat disertasi sebenarnya bisa menggunakan hermeneutika. Pada teks, ya. Lalu gimana kalau pada lapangan? Ya juga, karena Clifford Geertz itu menggunakan prinsip hermeneutika untuk penelitian antropologi. Jadi penelitian lapangan pun bisa menggunakan hermeneutika. Oke, silakan yang lain ngomong. Merokoklah Pak Hanan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Boleh sedikit, Pak? Schleiermacher ini kan teolog, Pak ya? Yap. Ya, teolog, dan dia merasa bahwasanya metode penafsiran Bible yang ada pada waktu itu terlalu sempit dan tidak bisa menjadi satu seni yang mengasihkan gitu. Kemudian Schleiermacher ini kemudian menyusun metode hermeneutika yang awal ini gitu. Persoalannya kemudian yang saya pahami gitu, Schleiermacher menganggap bahwasanya metode ini, penafsiran kitab suci yang tadinya dimaksudkan suci ini hanya bisa menjadi metode yang baik ketika ia juga teruji pada teks-teks yang lain gitu. Nah, yang tadi terkait bahwasanya penafsir itu bisa lebih mengetahui dari penulis atau pengarang, itu kan mensyaratkan beberapa hal, Pak ya, kalau nggak salah gitu. Misalnya karena penafsir itu bisa melihat dalam konteks dan situasi yang luas gitu, maka wawasan yang dihasilkan juga akan lebih bisa memberikan tambahan warna pada tafsiran yang dihasilkan gitu, atau teks yang ditafsirkan. Cuman ya orang kemudian juga bisa menurut Schleiermacher ini bisa melihat kitab-kitab yang ditulis pada sejaman kira-kira itu berada pada genre apa gitu, dan itu juga bisa memperkaya tafsiran yang dihasilkan. Nah, kalau ini ditarik pada kitab suci Bible atau Al-Quran gitu, gimana caranya misalnya melihat dan memperbandingkan kitab suci tersebut dengan kitab-kitab yang ditulis sejaman gitu. Sementara kalau versi Al-Quran nggak ada gitu misalnya, atau pada versi Bible kan nggak ada yang karya-karya yang sejaman yang kemudian bisa menjadi pelengkap untuk tafsiran yang dihasilkan. Apa metode ini, cara pembacaan yang tadi diterapkan pada misalnya ungkapan Syed Ahmad Khan ini bisa juga artinya sama gitu dengan ketika diterapkan pada kitab suci atau gimana? Oke, Schleiermacher memang teolog dan dia diganggu oleh dua hal. Yang pertama, sebenarnya gangguan pertama dari Immanuel Kant, dari filsuf yang meyakini bahwa rasiolah yang menentukan kebenaran.
pada kritik rasio murni, rasio juga yang menciptakan tindakan imperatif kategorik pada rasio praksis. Rasio yang menciptakan hukum dan keindahan pada kritik rasio judgment misalnya. Bagi si Schleiermacher itu agak aneh gitu. Kenapa aneh? Karena beriman itu nggak seperti itu. Gitu. Beriman itu nggak pakai rasio. Beriman itu dalam Kristen itu menerima Yesus dulu sebagai anak Tuhan, baru bisa memahami apa yang dimaksudkan kitab suci. Kebenaran itu nggak pakai rasio dulu, tapi pakai penerimaan dulu, pakai kekaguman dulu. Itu yang karena itu Schleiermacher kemudian merumuskan satu cara produksi pengetahuan yang tidak bertumpu pada rasio, tapi melibatkan hal yang lain. Misalnya teks dan rasa iman. Nah, pada sisi lain, tradisi eksegesis di Kristen itu tradisinya tradisi filologi. Sejenis filologi kayak gitu. Filologi itu cuma kebenaran teks saja. Ini harusnya begini, harusnya begitu, dan seterusnya. Kemudian dimutlakkan. Ini loh maksudnya. Tanpa dikaitkan dengan apa yang ada di konteksnya. Oke. Sebentar. Sebenarnya ada karyanya si Schleiermacher yang keren tentang iman Kristen yang menunjukkan yang tadi saya kemukakan tadi. Oke, nah itu deh informasinya. Jadi dia teolog. Nah, lalu benar dia meluaskan pada aspek yang lain yang lebih luas dan seterusnya. Tidak cuma kitab suci, pada penafsiran umum. Pertanyaannya gimana sih pernyataan jika Schleiermacher digunakan untuk membaca teks suci? Apakah mungkin si penafsir itu bisa lebih tahu ketimbang si pengarangnya? Jawabannya sederhana. Apakah pernyataan tadi benar bahwa si penafsir bisa lebih tahu ketimbang si pengarangnya? Karena si Schleiermacher sendiri kan tidak pernah ngecek. Itu cuma asumsi aja. Jika seluruh aturan ini digunakan, maka makna yang dihasilkan lebih dari yang dimaksudkan oleh si pengarangnya. Kan tidak pernah ada sebenarnya konfirmasi. Misalnya gini deh, contoh bahwa ini lebih dari si pengarangnya itu gini deh. Dulu misalnya, saya ngomongin Al-Quran. Al-Quran turun dan menghasilkan masyarakat Islam di Makkah, Madinah. Gitu kan? Kita bisa sebutin bahwa Al-Quran teks itu ditafsirkan dan menjadilah tatanan masyarakat Makkah, Madinah. Lalu misalnya di zaman sekarang, Al-Quran kita tafsirkan, kemudian menghasilkan tatanan masyarakat yang khas di Indonesia. Lalu ada yang bilang bahwa tatanan masyarakat khas Indonesia itu lebih bagus daripada tatanan masyarakat Makkah, Madinah. Itu kira-kira yang dimaksud bahwa tafsir itu bisa jadi menghasilkan sesuatu yang lebih berbeda dari tafsir yang sebelumnya. Kalau kaitannya dengan teks suci. Gitu. Nah, balik lagi ya, untuk teks suci itu jangan khawatir dengan matinya pengarang. Karena prinsip penafsiran dalam strukturalisme, dalam semiotika, pada saat kita menafsirkan
buku, maka hanya buku itu saja. Satu buku itu saja yang ditafsirkan. Si pemikir itu tidak usah tidak dilibatkan. Nah, tapi kalau Schleiermacher enggak. Nah, Schleiermacher ini sebenarnya yang digunakan kita waktu belajar di SMP atau SMA. Ada teksnya berbunyi apa, yang kedua apa, ada pengarangnya, maksud pengarangnya apa. Nah, dalam penelitian biasanya menghasilkan dua hal, analisis teks dan wawancara si pengarangnya untuk konfirmasi. Tapi kalau pakai metode analisis itu agak hermeneutik. Ada dua yang dilakukan. Membaca teksnya, memahami bagian demi bagian. Yang kedua, mewawancara isi pengarangnya. Kemudian yang ketiga, mengarangi respon orang. Apa yang Anda pahami dari ini? Apa yang Anda pahami dari ini? Dan seterusnya. Jadi, konten analisis itu sebenarnya bukan cuma sekedar membaca teks kemudian menjelaskan. Itu ngaco itu. Itu bukan konten analisis. Konten analisis itu repot bahkan. Kita mesti buat kesimpulan kita dari membaca teks dan wawancara pengarang dibuat dalam pernyataan-pernyataan tertentu, lalu kita tanya beberapa orang, apa yang Anda pahami dari ini, apa yang Anda pahami dari ini. Jika keterpahaman orang sama dengan pemahaman kita, maka analisis isinya berarti berhasil. Jika tidak, ya tidak berhasil. Jadi melibatkan yang lain. Oke, kita akan lihat slide yang ketiga sambil kita ngobrol, oke? Ya, Prof. Untuk yang kematian pengarang nanti kita akan bicarakan.